wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketetapan, keberatan, dan banding pajak. Undang-undang yang mengatur tentang ketetapan, keberatan, dan banding pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-undang tersebut mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak dan Undang-Undang SE 002 PP 12 tentang kelengkapan administrasi banding atau gugatan. Selanjutnya ada pengajian SKP. Surat ketetapan pajak ialah surat yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak. Nah, ada SKP berfungsi sebagai satu sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban formal atau material. Kedua, ada sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang ketiga, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak. Dan keempat, itu sarana untuk menginformasikan jumlah pajak yang berutang. Ada jenis SKP. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPNB, atau surat ketetapan pajak nihil atau singkatannya SKPN. Pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayar pokok pajak, besaran sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus bayar. Yang kedua, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah dilakukan. Yang ketiga, ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPNB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang berutang atau tidak seharusnya berutang. Dan keempat, ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besaran dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak berutang dan tidak ada kredit pajak. Daluarsa ketetapan pajak adalah hapusnya atau gugurnya hak negara untuk menetapkan pajak yang berhutang karena lampau waktu 5 tahun sejak saat menghutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Saat daluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Pembetulan surat ketetapan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan SKP jika terdapat kesalahan. Akan tetapi, jenis kesalahan yang dimaksud dibatasi hanya pada kondisi tertentu saat misalnya saat tulis pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. SKP dapat dibatalkan melalui dua cara, yaitu dengan surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembatalan. Permohonan keberatan tersebut akan menghasilkan produk hukum berupa surat keputusan keberatan yang nantinya dapat membatalkan SKP sebelumnya. Jika wajib pajak tidak puas dengan surat keputusan keberatan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding bahkan hingga peninjauan kembali. Ketentuan mengenai permohonan banding ke pengadilan pajak diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Ketetapan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan. Secara spesifik, ada 4 jenis sanksi yang mengancam dikenakan kepada wajib pajak atas kesalahan yang dilakukan. Pertama, sanksi administrasi berupa bunga. Kedua, sanksi administrasi berupa denda. Ketiga, sanksi administrasi berupa kenaikan. Kemudian, jenis sanksi yang terakhir, sanksi berupa hukum pidana. Keberatan dan banding pajak. Keberatan pajak adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat menghilangkan atau menghilangkan tagihan pajak yang terdapat pada surat ketetapan pajak. Banding pajak adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Tata cara penyelesaian keberatan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya. Yang pertama ada diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu surat keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, satu untuk pemotongan, satu untuk pengurutan pajak. Yang keempat, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak diterbitkan. Yang kelima, pemotongan antara pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
6. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak. Dan untuk surat keberatan yang ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka diperlukan surat kuasa yang ditandatangani oleh wajib pajak. Yang ketujuh, tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 merupakan tanggal surat keberatan diterima. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Selama menerbitkan surat keputusan keberatan, Direktur Jenderal Pajak meminta wajib pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir yang dilampiri dengan 1. Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, dan 2. Penulis surat tanggapan hasil penelitian keberatan. Selanjutnya ada tata cara penyelesaian banding. Apabila wajib pajak tidak puas dengan hasil keputusan dari keberatan yang diajukan, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan banding diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan banding untuk keperluan pengajuan permohonan banding. Direktur Jenderal Pajak berkewajiban memberikan keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar penerbitan surat banding, tetapi terlebih dahulu wajib pajak mengajukan permintaan keterangan tersebut. Yang keempat, terhadap wajib pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan menjadi tertangguhkan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jangka waktu pelunasan pajak itu jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Yang kelima, terhadap jumlah yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan seperti pada bulan 4 tersebut tidak termasuk sebagai utang pajak yang dapat dikompensasikan. Yang keenam, bila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak.